Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar, sebelum membahas tentang dakhil dan macam-macamnya, kita akan bahas tentang ragam metode penafsiran. Sebagaimana diketahui bahwasanya dalam menafsirkan Al-Quran dikenal dengan dua metode, yaitu metode bil ma'thur atau metode riwayat dan metode bil ra'yi atau bil ma'kul. Metode bil ma'thur ini merupakan metode penafsiran yang mengutip ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi ataupun perkataan para sahabat untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Dan metode bil ma'thur ini ketika menggunakan riwayat-riwayat yang sahih, maka metode ini yang kita terima. Inilah yang disebut dengan al-asil atau penafsiran yang orisinil. Sedangkan jika penafsiran itu dengan menggunakan riwayat-riwayat yang dhaif atau bahkan palsu, maka inilah nanti yang akan disebut dengan dakhil. Kemudian metode yang kedua yaitu metode bil ra'yi atau metode penafsiran dengan menggunakan ijtihad. Sebagaimana yang diketahui, metode bil ra'yi ini dibagi menjadi dua, yaitu bil ra'yi al-mahmud atau yang terpuji dan bil ra'yi al-madhmum, yaitu yang tercela. Dan metode bil ra'yi ketika menggunakan ijtihad, di mana ijtihad itu selaras dengan Al-Quran, selaras dengan sunnah, maka metode penafsiran inilah yang diterima atau al-mahmud. Ini termasuk al-asil atau penafsiran yang orisinil. Sementara sebaliknya, ijtihad yang melenceng atau al-madhmum inilah yang disebut dengan ad-dakhil. Definisi dakhil secara bahasa atau etimologi. Secara etimologi, dakhil memiliki beberapa makna. Antara lain, yang pertama, orang yang berafiliasi kepada yang bukan komunitasnya. Jadi ada orang lain masuk ke dalam satu komunitas yang bukan komunitasnya sendiri, itu namanya dakhil atau orang asing. Tamu juga disebut orang dakhil karena dia masuk ke dalam rumah orang yang dikunjunginya. Kemudian kata serapan ini juga termasuk ad-dakhil karena merupakan kata asing, ya. Jadi secara bahasa ini sebenarnya dakhil ini bisa digunakan dalam kata, makna maupun orang, yang pada intinya adalah dipakai untuk sesuatu yang tidak memiliki asal usul yang jelas. Ya, bakteri ini juga dikatakan sebagai dakhil, ya, secara bahasa, karena bakteri itu sendiri merupakan unsur eksternal yang masuk ke dalam tubuh manusia, ya, bukan termasuk dari manusia itu sendiri, tapi adalah unsur eksternal atau bagian dari luar. Dan kata serapan dalam bahasa Arab ini juga termasuk ad-dakhil karena ia tidak berasal dari rumpun bahasanya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, ada beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan dakhil dalam at-tafsir. Jamal Mustafa misalnya menjelaskan yang dimaksud dakhil dalam tafsir adalah sesuatu yang dinisbatkan secara dusta terhadap Rasulullah, para sahabat atau tabi'in, atau riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in, akan tapi riwayat ini kehilangan syarat diterimanya sebuah riwayat. Jadi menurut Jamal Mustafa ini yang dikatakan dakhil dalam tafsir ini adalah penafsiran yang menggunakan hadis Rasulullah, perkataan sahabat maupun tabi'in yang semuanya itu adalah perkataan palsu, hadisnya palsu, riwayatnya palsu. Inilah yang dikatakan sebagai ad-dakhil. Senada dengan itu, Ibrahim Khalifah ini juga menjelaskan ad-dakhil ini definisinya adalah
penafsiran Al-Quran yang tidak valid sumbernya, atau penafsiran Al-Quran yang bertentangan dengan syarat-syarat diterimanya sebuah penafsiran. Kemudian faid ini juga hampir sama, menjelaskan tentang definisi dakhil. Jadi dakhil menurutnya adalah penafsiran Al-Quran yang tidak memiliki sumber, argumentasi, dan data yang valid dari agama. Jadi bisa dikatakan ad-dakhil dalam tafsir adalah penafsiran yang tidak memiliki dasar landasan yang valid, baik itu dari Al-Quran, hadis sahih, pendapat sahabat dan tabi'in yang sahih, maupun akal sehat yang memenuhi kriteria dan prasyarat ijtihad. Dari definisi secara istilah tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dakhil ini dibagi menjadi dua kategori. Ada yang namanya dakhil bil ma'thur atau dakhil fil ma'thur atau fil naqli, dan dakhil fil ra'yi, ya, sama seperti yang pertama tadi pembagian tafsir. Jenis dakhil yang pertama adalah dakhil fil ma'thur, ya. Dakhil fil ma'thur ini kalau menurut Ibrahim Khalifah ini ada 7 kategori atau 7 macam. Yang pertama ini adalah hadis palsu, ya, ketika ada penafsiran menggunakan hadis palsu maka ini termasuk dakhil fil ma'thur. Kemudian yang kedua adalah hadis dhaif, ya, ini juga termasuk dakhil bil ma'thur. Kemudian asar yang diriwayatkan kepada para sahabat namun asarnya tadi itu palsu atau lemah. Kemudian yang keempat, ada riwayat yang berasal dari sahabat yang bukan ranah ijtihad, sementara sahabat tersebut dikenal suka mengambil Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, ini juga dakhil fil ma'thur atau dikatakan sebagai Israiliyat. Kemudian yang kelima, ini riwayat sahabat yang satu sama lain ini bertentangan. Ya, ini juga termasuk dakhil. Kemudian ada lagi riwayat-riwayat palsu yang dinisbatkan kepada para tabi'in, ini juga masuk dalam kategori Israiliyat. Kemudian yang ketujuh ini riwayat-riwayat tabi'in ini yang saling bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. Jadi dakhil fil ma'thur ini banyak sekali terjadi di kitab-kitab tafsir bil ma'thur, dan macamnya yang paling banyak adalah Israiliyat dan hadis palsu atau hadis lemah. Jenis dakhil yang kedua adalah dakhil fil ra'yi, ya. Dakhil fil ra'yi ini adalah penafsiran yang menggunakan ijtihad. Ijtihad tadi itu bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab maupun bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Ya, ini tadi yang dikatakan sebagai tafsir bil ra'yi al-madmum yang tercela, masuk dalam ranah kategori ad-dakhil. Jenis dakhil fil ra'yi ini sangat beragam, ya. Misalnya yang pertama ini adalah penafsiran yang mengingkari ayat-ayat Allah, ya, dengan niatan yang buruk, ya, seperti penafsiran yang dilakukan oleh kelompok Batiniyah, Bahaiyah, Babiyah maupun Qadianiyah. Kemudian contoh yang lain adalah penafsiran dengan melakukan tahrif atau penyalahgunaan terhadap teks-teks Al-Quran. Ini sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh kelompok Syiah maupun kelompok Mu'tazilah. Ini juga termasuk dakhil bil ra'yi. Kemudian yang ketiga ini adalah penafsiran yang terlalu memaksakan diri mengeluarkan makna-makna batin sebuah teks tanpa disertai dengan dalil-dalil yang menunjukkan kesahihannya. Ini banyak dilakukan oleh ahli tasawuf atau masuk ke dalam tafsir sufi yang terlalu memaksakan mengeluarkan makna batin. Kemudian yang keempat ini adalah penafsiran yang bertentangan atau bertolak belakang dengan tata bahasa maupun kaidah-kaidah bahasa Arab yang berlaku. Kemudian yang kelima
Ini menafsirkan Al-Quran tapi tidak memenuhi prasyarat sebagai mufassir. Ini juga dikatakan sebagai dahil birra'yi. Dan yang keenam, ini adalah penafsiran yang memaksakan diri memadukan antara teks Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah atau dikatakan sebagai tafsir ilmi. Inilah beberapa jenis dahil birra'yi.